الله دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي عن هواه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wa tawbatan nasuh wa salahil jasadi war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, para asatidz yang saya hormati. Dan pengurus Masjid Jami Al-Murtadah, akhina Ustaz Zulkarnain. Hari ini berbahagia, kita mesti berbicara tentang orang yang cintai dunia secara berlebihan, cinta kepada dunia secara berlebihan. Allah kasih sanksi dalam kehidupannya. Ya. Kita perlu dunia itu sekedar hajat saja. Sudah keperluan. Ya. Ini ada orang Masya Allah. Ya. Di kepalanya itu udah dunia. Gitu. Padahal dunia ini bukan tempat kita yang hakiki, bukan. Kalau mencari kebahagiaan dunia ini itu kebahagiaan yang semu. Hakikatnya nanti. Sikap muslim terhadap dunia apa itu? Beda-beda. Sikap munafik kepada dunia apa itu? Sikap orang kafir terhadap dunia apa itu? Kalau sikap kita terhadap dunia ialah untuk lihat aja buat untuk mencari bekal. Itu. Ya. Orang munafik lain lagi. Ya. Lihat aja mereka menjadikan dunia ini sebagai hiasan. Bangga-banggaan satu dengan yang lainnya. Itu bukan target kita. Kita orang muslim dunia ini sebagai bekal, mencari bekal. Munafik untuk pamer. Kafir untuk apa? Untuk menikmati. Lain lagi dia menikmati dunia ini. Nah itu. Nah ini kita, kenapa kita galau, risau? Karena balik. Konsep orang kita pakai konsep munafik, pakai konsep kafir, salah. Ya, dunia ini kita kan memang untuk bekal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Hasilnya nanti kita akan nuai di akhirat. Gitu. Ini salah akibatnya. Baik. Bisa dikatakan wa haqiqatul hasadi syiddatul huzni alal khairat allati takunu linnasi ala fadil. Yang namanya hasad, iri, dengki, apa itu? Syiddatul huzni alal khairat allati takunu linnasi afadil. Hasad itu kesedihan yang berlebihan
akibat orang lain mempunyai kebaikan. Ya, ada kelebihan orang lain, dia sakit hatinya. Tetangganya punya apa gitu, dikuas baru, mobil baru, dia yang sakit. Nah, ini hasad. Ntar tambah lagi beli rumah baru, dia yang mati akhirnya. Kan begitu. Itu hasad, penyakit tuh. Nggak ada bahagia orang yang hasad hidupnya. Ya. Ya. Karena dia hatinya ngiri, dengki kepada orang lain. Orang lain maju, dia sakit. Orang lain tambah rezekinya, dia sakit. Hatinya dengki. Orang lain naik pangkat, derajatnya, naik gaji, dia yang sakit. Kenapa begitu? Karena dia mencintai harta, Allah kasih penyakit seperti itu. Enggak aja. Itu apa? Sesuatu yang indah biasanya mesti di luar. Sesuatu yang enak kelihatannya mesti di luar, di orang lain. Ntar kalau kita udah miliki, biasa-biasa aja. Coba pergi ke mall. Wah, cakep-cakep. Ya kan? Baju cakep-cakep. Mesti di luar itu. Pas ente beli deh, 3 hari aja, biasa aja. Betul gak? Betul gak? Nah itu deh. Jadi sesuatu yang indah adanya ketika kita belum miliki. Kalau udah miliki, biasa aja. Ada mobil baru keren, harganya wah 500 juta. Dia lewat kita, masya Allah, masya Allah. Akhirnya kita kebeli juga, lama-lama seminggu 2 minggu, biasa gak? Biasa aja. Jadi begitulah sifatnya dunia. Ya, rumput di rumah orang lain lebih indah daripada rumput di rumah sendiri, betul gak? Iya, kayaknya halaman orang bagus, indah. Di baru sendiri. Nah itu dah. Di Islam konsep ini tidak ada. Ya, orang yang mempunyai pendirian seperti itu lantaran dia cinta kepada dunia, akhirnya begitu. Nah ini deh, dibilang di sini apa? Wa haqiqatul hasadi syiddatul huzni 'alal khairat allati takunu lin-nasir afadian. Amal munafasah lain lagi, ada hasad, ada munafasah. Munafasah itu bersaing, berlomba, itu nggak apa-apa. Beda dia. Gue pengen kayak gitu, gue pengen kayak dia. Dia bekerja keras. Gue pengen alim kayak dia bekerja keras, itu munafasah, beda. Itu boleh. Ya. Gitu. Emang ada orang yang dirinya itu diberikan shock terapi kejut, kaget. Orang kagetan ada gak? Orang kagetan ya. Nah, dilihat kemajuan orang, kaget dia. Ya begitu. Makanya jangan di rumah aja. Gelahem. Ngerti kan gelahem? Di rumah aja. Kawannya 7. Dari dulu tentu juga. Gimana dia berkembang? Coba dong ziarah ke sana, pergi ke sana, hadir majelis taklim, melihat perkembangan orang macam-macam. Dia tertarik, betul nggak? Tapi kalau di rumah aja nggak bisa, nggak kemana-mana. Biar kita itu ada pemantiknya, ngerti ya? Pemantik, semangat. Dari mana semangat? Dari orang, masuk ke dia, di semangat. Itu munafasah namanya. Nah kita dalam bersyukur, dalam sabar, mesti ada pemantik dari luar. Makanya
kunjungi itu rumah sakit, kunjungi penjara, ya, kunjungi majelis salim, kunjungi pemakaman. Di pemakaman kita bisa ngambil pelajaran. Wah, gue hanya sebentar di sini, dia udah mati. Sadar kita, ya. Ke rumah sakit, ya Allah, orang pada ngeletak, betul nggak? Ada yang diimpus macam-macam, anak bisa jalan, bisa bersyukur kita. Nah itu namanya bukan shock terapi, terapi kejut. Jadi kita sadar, begitu. Lalu kita ke penjara, ya Allah, dia nggak bisa kemana-mana, terkungkung hidupnya. Anak bisa warawiri, bisa hadir majelis salim, begitu. Kunjungi majelis salim biar kita dapat pelajaran, gitu. Ini ke majelis salim kagak, pakai masa depannya. Ma'aksar ibar, ya, ma'aksar ibar. Betapa banyak itibar, wa agol itibar, dan sedikit yang mengambil ibarat. Ya, banyak kali itibar. Tapi sedikit sekali yang mengambil pelajaran daripada itibar itu. Ma'aksar ibar wa agol itibar, itu bahasanya. Betapa banyak peristiwa-peristiwa, tapi sedikit yang mengambil hikmah dari peristiwa itu. Kenapa digagal? Oh begini. Kenapa disukses? Oh begitu. Pelajari. Nah ini hasad media. Islam bolehnya munafasah, bersaing boleh. Kalau hasad jangan. Ini nggak bisa menikmati hidup dunia ini, hidup sementara. Sementara lihatnya ada hasad. Nggak bisa. Ya, dibilang sini apa? Amal munafasah fahiyat talabut tasabbuh bil afadil min ghairi idkhal darar alim. Munafasah bersaing, dia menginginkan kesamaan, tasabbuh, setara dengan dia, tapi tanpa menyakiti, tanpa apa. Ini kan kalau hasad enggak. Hasad itu dia pengen nikmat yang ada media pindah media. Oh begitu. Orang maju nggak demen, orang tambah kaya nggak demen, begitu. Jangan. Ini di dalam kitab ini mengajarkan begitu. Wah repot, ya, gitu. Waruya an Nabi SAW annahu qala al mu'min yaghbitu wal munafiq yahsudu. Kata Nabi, orang mukmin itu yaghbitu, bersaing. Orang mukmin itu bersaing. Wal munafik yahsudu. Sedangkan orang munafik yahsudu, hasud. Beda kan? Kita dibolehkan bersaing, ibu-ibu. Munafasah, bersaing. Ya. Lomba. Ya. Kita ini memiliki garis start sama-sama. Ada dua garis, orang lomba itu ada dua, ada garis start, ada garis finish. Garis start milik bersama. Garis finish milik orang pertama, orang kedua, ya, orang ketiga. Nah begitu, garis start milik sama-sama. Pada begitu, pada nunduk. Pas special dibunyiin, dor, lari. Nah, gitu kan? Siapa yang menyentuh pita pertama kali? Ya. Siapa itu? Ya yang latihannya keras, disiplin, macam-macam. Ini nggak latihan, nggak apa-apa, mau menyentuh dadanya pita, nggak bisa. Hidup begitu.
bersaing. Ya, menua pasti kita pada tua. Menua pasti. Tapi miskin, alim, pinter, bodoh itu pilihan. Beda gak? Kalau menua itu apa? Baik sama-sama menua, kepastian. Adapun miskin, jahil, alim, pilihan kita. Kenapa dia alim? Oh dulunya dia belajar, keren belajarnya. Bangun malam, menghafal, Masya Allah. Kenapa dia kaya? Oh emang dia suka bisnis, macam-macam itu. Jadi segala sesuatu nggak ada ujub, nggak ada keheranan jika sebabnya muncul. Waduh, dia kaya ya, gimana? Pas ketahuan dia dulunya mudanya begini, nggak ujub lagi. Boleh jadi dia alim, boleh jadi dia pinter, boleh jadi dia kaya dulunya, gitu, tahu nggak? Nah begitu. Jadi orang Islam bolehnya ibu-ibu munafasah, bersaing ya. Jadi garis start milik setiap individu, garis start. Adapun garis finish apa itu? Milik juara satu, kedua, ketiga kan gitu kan? Siapa tuh? Mau pengen garis finish juara satu, ya harus bagaimana? Latihannya tuh. Begitu. Orang sekelas Mike Tyson, sekelas Josh Foreman, tinju, kalau nggak latihan dulu, bahaya. Anggap enteng orang. Enggak, di latihan. Ya, begitu. Lebih baik banjir keringat daripada banjir darah, istilahnya kan gitu. Iya, berkeringat dulu. Ini belum berkeringat udah mau gimana? Kalau dulu ada namanya tuh, kalau pisang belum matang, ya nangka belum matang diapain namanya itu? Pakai karbit. Di apa? Itu matangnya terpaksa, betul nggak? Kayak enak. Ini ada orang karbitan, ya karbitan. Ya, nggak bisa. Hormati proses. Apa itu prosesnya? Jalan, pelan. Ini nggak menghormati proses. Mau jalan pintas saja begitu. Ini kan ada strategi, ada taktik, begitu ya. Ini strategi. Ini yang takdir. Ada strategi. Taktik gimana? Apa taktik gini, melingkar baru sampai sini, atau kita taktik langsung cek. Nah itu pilih. Kalau mau main-main dulu, ya silakan deh. Ngaji santai, belajar santai. Akhirnya S1 berapa tahun ya dia. Ada orang Masya Allah umurnya bersekian udah titelan tinggi. Akhirnya dia langsung kalau dan memutar udah kaya. Boleh nongkrong banyak akhirnya. Nah begitu kan. Nah ini perasaan kayak gitu. Islam sudah ada mengajarkan seperti itu. Begitu. Di Inggris ini banyak gerejanya udah pada jadi masjid. Pernah ada ibadah hari Minggu di satu orang ditanya wawancarai orang pada kemana? Udah pada jadi mu'alaf. Udah pada jadi mu'alaf. Coba. Jadi orang sono tuh cari-cari pas udah mentok. Emang nih agama lain gagal dalam menghadapi mengurus manusia. Agama lain gagal kecuali Islam. Coba Islam. Islam akan terungkap kehebatan lewat orang profesor, doktor. Nah kita alhamdulillah nggak pakai profesor, udah Islam kita kan. Pas merojol udah ada kita. Lebih. Ya kan, kalau mereka lewat diskusi, lewat macam baru Islam. Lihat kebetulan Islam.
Nah itu. Ya, Masya Allah. Ini kenapa kita begini sekarang di Islam sendiri? Pengajian dulu di Islam di masjid kayak gini, duduk sama-sama. Lalu diciptakan sekolah, madrasah, hilang keberkahan. Lalu diciptakan bangku, pakai bangku, sekolah pakai bangku, hilang tawadu. Hilang tawadu di situ. Lalu diterbitkan ijazah, apa yang hilang? Keikhlasan hilang di situ. Gak ikhlas semua. Ini musibah bagi kita. Mendingan ngaji kayak gini udah duduk sama-sama, betul gak? Habis ini ada nasi gabuli, betul gak? Iya kan? Gitu. Dulu asalnya begitu. Di masjid pengajian. Diciptakan sekolah. Hilang keberkahan. Diciptakan pakai bangku. Hilang tawadu. Makanya orang pada rebut kursi kan gitu kan. Pada rebut kursi kan. Hilang tawadu. Apalagi diterbitkan seler ijazah. Hilang keikhlasan. Kenapa yang belajar? Demi ijazah. Kan gitu kan? Nah, jangan kita begitu. Gak apa-apa ada madrasah, ada pesantren, yang penting kita lihat ikhlas. Gitu, jangan. Ya Allah, musibah nih kita. Jadi bukan kemarin hujan itu. Ya, enak kadang-kadang. Dia mengatakan kemajuan itu enak, belum tentu. Nah, begitu. Hadirin, saya ditemani anak saya, Imamuddin nih. Imamuddin. Imamuddin adiknya Abdurrahman. Abdurrahman ngajar sini kan? Ya, nah ini adiknya. Dia di Malang tinggalnya. Istrinya dia, saudaranya Gus Ipul. Nih. Ya alhamdulillah nih anak saya nih udah doktor ya. Ya. Dokter. Alhamdulillah. Maka saya minta barang berapa menit untuk disambutan gitu kan. Ya. Sebentar aja. Kenalan aja. Ya. Saya sekian dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي عن هوى